Saat kau menghadapi bahaya di negeri asing, jangan pernah menyerah. Selalu ingat di belakangmu berdiri tanah air yang kuat. Hai Sobat Honda Gadget, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film action asal Cina berjudul Wolf Warriors 2. Spesial thank you untuk Sobat Honda Gadget yang sudah request film ini. Dan semoga video ini dapat menghibur sobat-sobat Honda Gadget semua. Film ini mengisahkan kelanjutan petualangan dari Ling Feng, yang merupakan tentara terbaik di kesatuan Wolf Warrior. Dirilis 28 Juli 2017, dan diganjar dengan rating 6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Wolf Warriors 2. Setelah peristiwa pertempuran tim Wolf Warrior melawan pasukan tentara bayaran Tomcat, Ling Feng dan beberapa anggota Wolf Warrior membawa abu jenazah rekannya yang bernama Xiao Fei, salah satu anggota pasukan kesatuan Wolf Warrior yang tewas dalam peperangan melawan Tomcat, untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Di sana, Ling Feng kemudian menghentikan salah satu ekskavator yang mencoba merobohkan bangunan rumah rekannya yang dilakukan oleh perusahaan real estate. Lalu bos dari perusahaan itu mendekatinya dan menodongnya dengan senjata api. Tanpa sepatah kata, tendangan maut pun melayang. Polisi yang tiba di lokasi itu meminta Ling Feng untuk meletakkan pistol yang dipegangnya. Kemudian bos real estate itu mendekati Ling Feng dan memberitahunya setelah Ling Feng pergi dari sini maka keluarga rekannya akan mati. Dengan marah, Ling Feng kemudian menyerang dan membunuhnya. Setelah peristiwa itu, Ling Feng kemudian dikirim ke penjara militer selama 2 tahun dan dibebas tugaskan secara terhormat dari Kesatuan Tentara Tiongkok. Tiga tahun kemudian setelah bebas, Ling Feng merantau dan mengembara ke Afrika dan bekerja sebagai tentara bayaran yang memberikan keamanan pada sebuah kapal barang yang mengirimkan pasukan bantuan ke Afrika. Saat sedang berlabuh di perairan India dekat Madagaskar, Afrika, kapal mereka diserang oleh sekelompok perompak yang berupaya untuk membajak kapal mereka. Di tengah kepanikan para kru kapal, Ling Feng kemudian menyerang para pembajak. Kapal mereka pun tiba dengan selamat ke tujuan. Di sana, Ling Feng memiliki teman dekat, seorang anak Afrika bernama Tundu, yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. $20. Buy one, get one free. Di malam harinya, Ling Feng dan beberapa warga lokal setempat berpesta dan bertaruh meneguk minuman. Dia pun memenangkan taruhan itu. Dan di tengah mabuknya dia kembali mengingat kenangannya bersama Letnan Kolonel Long Xiayun. Semasa di penjara, Long Xiayun meminta Ling Feng untuk menandatangani surat nikah mereka selepas dia menyelesaikan tugas misinya di perbatasan Afrika. Namun kemudian Ling Feng diberitahu kabar oleh atasannya bahwa Long Xiayun telah diculik dan dibunuh saat mengembang misinya di perbatasan, dan atasannya memberikan sebuah peluru yang digunakan oleh para penculik yang menyerang dan membunuh Long Xiayun.
Scene selanjutnya, Perdana Menteri Afrika mengumumkan bahwa negara Afrika saat ini dalam kondisi darurat akibat dari insiden penyerangan oleh pasukan pemberontak yang mencoba untuk menggulingkan pemerintah Afrika. Para pemberontak terus menyerang pemerintah di saat mereka tengah berjuang melawan wabah Lamanla, penyakit endemik yang mematikan yang belum ditemukan obatnya. Pemerintah di sana sudah menyiapkan zona karantina bagi penderita wabah tersebut dalam upaya mereka untuk menghambat penularannya. Saat berada di sebuah minimarket milik rekannya, dia menanyakan padanya apakah dia pernah melihat peluru yang dibawanya. Lalu rekannya berkata sama sekali tidak pernah melihat peluru itu. Scene kemudian berlanjut di mana Ling Feng yang sedang bersama dengan rekannya diserang oleh para pemberontak yang menyerang secara membabi buta para warga di sana. Sehingga pertempuran antara pihak militer setempat dengan para pemberontak pun tak terhindarkan. Ling Feng bersama dengan Tundu berlari menyelamatkan diri bersembunyi ke minimarket milik rekannya. Namun tiba-tiba para pemberontak pun datang dan menyerang para tentara militer dan pelanggan di sana. Ling Feng kemudian menyerang dan melumpuhkan para pemberontak itu. Mereka kemudian bergerak keluar menuju ke kedutaan Cina untuk mencari perlindungan. Namun perjalanan mereka penuh dengan aksi pertempuran antara para pemberontak dan para militer setempat. Para pemberontak terus menggempur para militer dan menembak para warga sipil tidak bersalah. Para militer setempat yang mencoba untuk mengevakuasi para warga sipil pun gagal, karena kendaraan evakuasi mereka dihancurkan oleh para pemberontak. Mereka akhirnya berhasil menjangkau kedutaan Cina dan diselamatkan oleh para pasukan penjaga keamanan di sana. Tidak lama kemudian armada Tiongkok pun berlabuh di dermaga untuk mengevakuasi duta besar Cina beserta seluruh warga sipil kewarganegaraan Cina yang selamat dari tragedi pemberontakan tersebut. Tanpa wewenang PBB, para militer Cina tidak diizinkan untuk memasuki zona perang di sana. Maka dubes Cina lalu berkomunikasi dengan Perdana Menteri di sana, memintanya untuk mengirimkan pasukan militer lokal untuk melindungi keselamatan seorang dokter Cina yang bernama Dr. Chen, yang saat ini berada di rumah sakit fasilitas Cina di zona karantina Zhongkojia, yang dikirim oleh pemerintah Cina ke Afrika untuk mengembangkan vaksin Lamanla. Namun Perdana Menteri memberitahu dubes Cina jika permintaannya itu tidak dapat dia kabulkan, karena saat itu dia dan penjaga keamanannya pun sedang disandra oleh para pemberontak. Lalu kemudian Perdana Menteri pun tewas di tangan pemberontak karena dia menolak untuk memberitahu di mana lokasi keberadaan Dr. Chen. Tundu kemudian berlari turun dari kapal karena tidak ingin pergi ke Cina dan meninggalkan Afrika. Dia meminta untuk bertemu dengan ibunya. Rekannya pemilik toko Cina minimarket memberitahu Ling Feng yang sebenarnya, bahwa peluru yang dibawa Ling Feng dia pernah melihat coraknya, yang merupakan simbol yang dipakai oleh para tentara bayaran Eropa yang disewa oleh para pemberontak. Tentara bayaran itu disebut Korps Dion. Pimpinan tentara bayaran itu dijuluki Big Daddy. Para pemberontak menyewa mereka untuk menangkap Dr. Chen. Dr. Chen, Francis Chinese. Di saat yang sama, Ling Feng mendengar percakapan dan pertengkaran kecil antara dubes Cina dan kapten kapal Angkatan Laut Cina. Dubes Cina memaksa agar pasukan Cina dapat membantu Dr. Chen yang saat ini dalam misi kemanusiaan
Dan juga ada 47 pekerja warga negara Cina yang masih terjebak di pabrik Hanben milik Cina. Mereka terjebak hanya berjarak 55 km di belakang garis musuh. Namun sang kapten tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tanpa wewenang PBB serta izin dari otoritas militer Cina, maka pasukannya tidak diizinkan untuk memasuki zona perang di sana. Ling Feng kemudian mengajukan diri untuk pergi ke sana mengevakuasi Dr. Chen dan para warga negara Cina, dan juga Ibu Tundu yang kebetulan bekerja di pabrik Hanben, dan berjanji kepada Tundu akan membawa kembali ibunya dengan selamat. Ling Feng kemudian bergerak maju ke lokasi rumah sakit di mana Dr. Chen berada. Ling Feng diberitahu bahwa dia sendirian dalam misi ini, tanpa bantuan, tanpa pasukan, dan tanpa senjata. Di rumah sakit itu, para pasukan tentara bayaran Big Daddy menyandra para dokter dan mencari Dr. Chen. Lalu tiba-tiba seorang dokter perempuan menghampiri mereka dan mengaku sebagai Dr. Chen. Namun seorang tentara militer setempat mengatakan dia bukan Dr. Chen. Dia adalah Dr. Russell. Lalu seorang dokter pria yang mencoba menolong Dr. Russell pun langsung dilumpuhkan oleh pasukan Big Daddy. Dan tanpa sepengetahuan mereka, pria tersebut adalah Dr. Chen sebenarnya. Ling Feng kemudian datang dan menyerang para pasukan Big Daddy untuk menyelamatkan Dr. Chen. Dr. Chen yang sekarat meminta Ling Feng untuk melindungi seorang anak perempuan Afrika bernama Pasha, yang sudah dia anggap sebagai putrinya sendiri. Lalu kemudian dia pun tewas. Ling Feng dan Pasha bersama dengan Dr. Russell yang mencoba melarikan diri, dikejar oleh para tentara bayaran Big Daddy, sehingga aksi kejar-kejaran dan saling serang pun tak terhindarkan. Mereka yang selamat dari kejaran para tentara bayaran Big Daddy pun berakhir di tumpukan mayat yang terinfeksi wabah Lamanla. Dan secara tidak sengaja tangan Ling Feng yang terluka menyentuh salah satu tubuh dari mayat itu. Mereka kemudian melanjutkan misi penyelamatan para pekerja Cina dan Ibu Tundu di pabrik Hanben. Setibanya di sana, mereka ditemui oleh petugas keamanan pabrik yang dipimpin oleh pria bernama So Yifan dan bertemu dengan Ibu Tundun. Singkat cerita, di malam harinya mereka mengadakan pesta dan bergembira atas rencana evakuasi mereka. Namun di tengah kegembiraan mereka, para pasukan Big Daddy dan para pemberontak menyerang mereka dengan kejam tanpa ampun. Big Daddy mengincar Pasha, putri angkat Dr. Chen. Ling Feng bersama dengan beberapa petugas keamanan pabrik pun berupaya untuk memberikan perlawanan dengan senjata seadanya yang mereka miliki.
Dalam upaya menyelamatkan Pasha, efek dari virus Lamanla mulai menginfeksi Ling Feng, sehingga memberinya gangguan kehilangan fokus. Namun meskipun begitu, dia tetap mampu membunuh musuhnya. Mengetahui kematian rekannya, Big Daddy kemudian mengerahkan seluruh timnya mengincar dan membunuh Ling Feng. Namun mereka diperintahkan untuk mundur segera kembali ke markas oleh pemimpin pemberontak. Di markas dengan amarah yang tinggi, pemimpin pemberontak memberitahu Big Daddy agar tidak boleh membunuh para warga negara Cina. Cina adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan dia membutuhkan Cina berada di pihaknya jika nantinya dia dan pasukannya berhasil mengambil alih kekuasaan politik di sana. Namun Big Daddy membunuhnya dan mengambil alih pimpinan tertinggi para pemberontak. Di saat yang sama, Ling Feng yang terluka di pabrik memilih untuk pergi meninggalkan pabrik bersama Rachel dan Pasha setelah mereka mengetahui kalau dirinya terinfeksi virus Lamanla. Di tengah perjalanan, Ling Feng yang mengendarai kendaraan pun pingsan, sehingga memaksa mereka untuk beristirahat dan menginap di sebuah gua di sana. Dan di bawah alam sadarnya, dia kembali mengingat kenangannya bersama Kolonel Long Xiayun. Keesokan paginya, Ling Feng yang bangun dari tidurnya telah kembali pulih, karena Dr. Rachel menyuntiknya dengan vaksin uji coba yang mereka buat bersama Dr. Chen dengan menggunakan sampel darah Pasha. Diketahui dalam upaya pengembangan vaksin virus Lamanla, Dr. Chen menemukan sifat adanya penyembuhan diri manusia yang memiliki antibodi yang kuat, dan salah satu manusia yang memiliki antibodi itu ada pada diri Pasha. Dalam analisis darah Pasha, Dr. Chen menemukan vaksin Lamanla. Untuk itulah mengapa para pemberontak dan tim Big Daddy mengincar dan berupaya untuk menangkap Pasha. Karena dengan menangkap Pasha, maka mereka akan dengan mudah menguasai negeri Afrika yang telah dilanda wabah virus Lamanla. Di saat yang sama, para pasukan Big Daddy dan pemberontak kembali mendatangi pabrik dan menyandra para pekerja di sana. Ling Feng pun kemudian beraksi, menghabisi satu persatu para pemberontak dan pasukan Big Daddy untuk menyelamatkan para pekerja pabrik. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Ling Feng kemudian dibantu dengan dua rekannya. Mereka pun menggempur habis para pasukan pemberontak dan pasukan Big Daddy. Mengambil alih pabrik dari pasukan pemberontak dan mengirim bukti kepada pihak militer Cina terkait dengan adanya para warga negara Cina yang dibunuh oleh para pemberontak, lalu menyerahkannya kepada Dewan Keamanan PBB. Tidak lama kemudian, satu helikopter PBB pun tiba untuk mengevakuasi mereka dengan membawa para wanita lebih dulu.
Lalu tiba-tiba helikopter tersebut ditembak jatuh oleh pasukan Big Daddy. Namun para penumpang berhasil selamat. Dengan menggunakan tank-tank tempur, pasukan Big Daddy kembali menyerang dan membunuh para pekerja yang berlari untuk menyelamatkan diri ke sebuah bunker di pabrik. Maka pertempuran pun berlanjut antara pasukan Big Daddy melawan Ling Feng dan rekannya. Come on! Namun bala bantuan dari pasukan pemberontak dan pasukan Big Daddy pun terus berdatangan, menyerang mereka sehingga memaksa mereka harus mundur berlindung dan menyelamatkan diri. Sementara itu, tank-tank musuh terus membombardir tempat di mana para pekerja bersembunyi. Para pekerja yang mencoba menyelamatkan diri keluar dari bunker pun tanpa ampun mereka dihabisi oleh para pemberontak. Mereka kemudian mengunci target berdasarkan titik koordinat dari ponsel yang digunakan Ling Feng. Setelah mendapat izin dari otoritas militer Cina, mereka pun langsung menembakkan rudal-rudal mereka dan menghancurkan para musuh serta menghancurkan tank-tank mereka. Big Daddy kemudian menembak Ling Feng. Peluru yang ditembakkan Big Daddy memiliki kecocokan dengan peluru yang membunuh Long Xiayun. Dengan amarah dan dendam, Ling Feng kemudian menyerang Big Daddy, dan mereka pun bertarung duel jarak dekat. Now it's personal. She's pretty.
Ling Feng akhirnya berhasil membunuh Big Daddy. Mereka yang selamat kemudian berkendara pergi menuju ke kamp pengungsian PBB. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya. See you.